السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani a'azzakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat yang banyak, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat hidayah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita kepada jalan Allah dan jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani a'azzakumullah, pembahasan yang kita bahas adalah pembahasan tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang berbakti kepada orang tua adalah kewajiban syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, dan juga Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan di dalam sunnahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat ihsan, berbuat baik. Para ulama mengatakan ayat yang mulia ini menunjukkan tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebaktian kepada kedua orang tua, menunjukkan bahwasanya seorang muslim atau muslimah tidak akan pernah mendapatkan kebaikan, keberkahan, kebahagiaan di dalam hidup ini walaupun dia baik hubungannya dengan Allah, kalau dia tidak baik hubungannya dengan kedua orang tuanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW di dalam hadis yang mulia, beliau mengatakan, ridallah fi ridal walid wa sukhtullah fi sukhtil walid. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di dalam kemurkaan orang tua. Artinya kalau orang tua kita ridha, insyaallah itu menjadi sebab besar kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita dimurkai, dibenci oleh orang tua kita, maka itu menjadi sebab besar kita juga dimurkai oleh
Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba Allah dia memiliki kesalahan, dosa, bahkan kesyirikan yang dia lakukan kepada Allah, lalu kemudian dia bertaubat kepada Allah sebelum dia wafat, sebelum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuninya. Tetapi kalau dia berbuat keburukan, mencela, mencaci, menghinakan kedua orang tua, lalu kemudian dia meminta maaf kepada orang tuanya dan orang tuanya tidak memberikan maaf kepada dirinya, itu akan menjadi masalah besar dia di dunia dan juga di akhirat kelak. Apalagi kalau dia tidak meminta maaf kepada orang tua. Karena hubungan antara seorang hamba dengan sesama manusia itu jauh lebih berat untuk dia dimaafkan di sisi Allah dibandingkan dengan hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun. Dan para ulama mengatakan huququllah tubna 'ala al-musamahah wa huququl ibad tubna 'ala al-musyahah. Hak-hak Allah Subhanahu wa taala dibangun di dalam syariat kita atas dasar musamahah, kemudahan. Artinya Allah itu Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa orang, sebejat apapun orang, kalau dia kembali kepada Allah, bahkan walaupun dia berbuat syirik, walaupun dia berbuat kufur, walaupun dia dulu menghinakan Islam, lalu dia taubat dengan sebenarnya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Rasulullah SAW bersabda, "Man taba taballahu alaihi." Siapa yang bertaubat, Allah akan terima taubatnya. Tapi kalau kita berbuat kesalahan yang berkaitan dengan hak manusia, kita rendahkan kehormatannya, kita ambil hartanya, kita hinakan dia, kita zalimi dia. Kalau di dunia ini, taubatnya kata para ulama, di samping syarat taubat yang berkaitan dengan hak Allah, pertama dia menyesali apa yang dia lakukan. Kedua, dia mencabut dari perbuatan dosa tersebut. Ini berkaitan dengan dosa besar. Kemudian, dia berazam untuk tidak kembali kepadanya. Sebagian ulama mengatakan dia harus ikhlas di dalam taubat itu. Bukan karena takut kepada manusia, bukan karena mencari pandangan dan juga kehormatan dari manusia. Itu kalau berkaitan dengan hak seorang, hak Allah yang berkaitan dengan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia berkaitan dengan anak Adam, apalagi orang tua kita, ditambah lagi satu syarat, dia harus mengembalikan hak yang dia ambil dari hak orang lain secara zalim. Misalnya dengan pencurian, atau dengan kezaliman, atau kalau itu berkaitan dengan kehormatan, maka dia harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan, walaupun dia memenuhi syarat-syarat yang disebutkan yang berkaitan dengan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak meminta halal kepada orang yang dia hinakan kehormatannya, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa itu akan menjadi beban pribadi dia, bahkan boleh jadi seseorang itu dia memiliki banyak ibadah, dia salat, dia puasa, dia berzakat, dia berderma dan sebagainya, lalu dia digolongkan oleh Allah di hari kiamat seperti sabda Rasulullah SAW sebagai seorang yang muflis. Orang muflis adalah orang yang bangkrut. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Atadruna manil muflis?" Qalu ya Rasulullah, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'." Rasulullah SAW bersabda, "Apa kalian mengetahui orang yang muflis, orang yang bangkrut?" Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki barang, tidak memiliki harta benda sama sekali." Qalu al-muflisu min ummati yawmal qiyamah. Rasulullah bersabda, hakikat atau orang yang bangkrut hakiki di hari kiamat adalah orang-orang dari umatku adalah orang-orang alladhi ya'ti bi salatihi wa siyamihi wa qira'atihi wa ya'ti wa qad syatama hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha wa akala mala hadha ila akhiril hadis. Rasulullah SAW mengatakan orang yang muflis, orang yang bangkrut yang hakiki itu adalah orang yang kelak dia datang
dengan pahala solatnya. Dia rajin solat, dia rajin berzakat, dia rajin membaca Al-Quran, tetapi dia juga datang dengan dosa-dosa cacian dia kepada orang lain, pukulan dia kepada orang lain, dia mengambil harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, kemudian diambil pahala-pahala yang dia miliki oleh orang-orang yang telah dia zalimi itu, sehingga habis pahalanya, walaupun dia banyak juga kebajikan dan pahalanya, karena semua orang itu akan mengambil hak-hak yang telah dizalimi di akhirat kelak dari harta atau kehormatan yang dia dirampas oleh orang tersebut, yang pada hari kiamat Allah sebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tidak akan bermanfaat harta kita, tidak akan bermanfaat anak-anak kita, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Nah, orang yang muflis itu begitu habis kebaikannya, padahal dia banyak sholat, banyak berbuat ibadah, habis semua pahalanya karena dia berbuat keburukan kepada manusia, diambil pahala-pahalanya oleh orang-orang yang dia zalimi, tetapi masih ada orang-orang yang menuntut sementara pahala dia sudah habis. Lalu kemudian dosa-dosa orang-orang yang dia zalimi itu ditumpahkan kepada dirinya, lalu kemudian dia dicampakkan ke dalam api neraka. Itulah orang yang bangkrut hakiki dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Nah, kemudian pembahasan tentang berbakti kepada orang tua. Ini tadi kita sebutkan Allah menggandengkan kewajiban beribadah kepada Allah satu-satunya dengan kewajiban ihsan. Berbakti kepada kedua orang tua menunjukkan pentingnya berbakti kepada orang tua dan juga tentang kewajibannya yang sangat besar. Bahkan para ulama mengatakan kewajiban berbakti kepada orang tua itu setelah kewajiban salat 5 waktu yang fardu. Dan dia bahkan berbakti kepada orang tua itu lebih afdal, lebih wajib dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwasanya berbakti kepada orang tua itu adalah berbuat ihsan, melakukan kebaikan apa saja yang dicintai oleh orang tua kita dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lawan daripada berbakti kepada orang tua itu adalah durhaka kepada orang tua. Bahkan bentuk durhaka kepada orang tua itu adalah mengetapkan kata cih, ya, apalagi membentak, bermuka masam di depan orang tua, waliyadzubillah, atau mengabaikan hak-haknya, itu juga termasuk bentuk ukuk, kedurhakaan kepada orang tua. Dan ikhwah, orang yang tidak berbakti kepada orang tua pasti akan sempit hidupnya, tidak akan dimudahkan rezekinya, tidak akan diberikan ketenangan dalam hidupnya, walaupun dia salat, walaupun dia berpuasa, walaupun dia banyak berzakat, walaupun dia banyak membantu orang lain, tapi dia abaikan orang tuanya, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam nas hadis yang kita sebutkan. Rasulullah SAW di dalam hadis beliau mengatakan, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa yang suka, yang senang untuk dia dibentangkan, diluaskan rezekinya, dan ini jaminan Rasulullah SAW, dan kemudian dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Dan yang paling wajib kita sambung silaturahmi itu adalah kedua orang tua kita. Lebih wajib lagi ibu kita. Maka itu seorang sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati?" Ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak untuk aku perlakukan di dunia ini, ya, dengan sebaik-baiknya? Rasulullah SAW mengatakan, "Ummuka." Qala summa man? Dia mengatakan ibumu. Itu yang paling berhak untuk kau perlakukan dengan baik, yang paling wajib engkau berbuat baik kepada dia. Pertama ibumu. Kemudian sahabat ini berkata, "Summa man?" Kemudian siapa lagi? Beliau mengatakan, "Qala ummuka." Kemudian ibumu, diulang lagi.
Qala summa man? Qala ummuka. Ketiga lagi ditanya, siapa ya Rasulullah? Beliau mengatakan ibumu. Qala summa man? Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Pada pertanyaan yang keempat, baru beliau mengatakan summa abu. Kemudian bapakmu. Ini menunjukkan kewajiban kepada ibu dan tingkatan pengabdian yang lebih besar yang lebih wajib itu kepada ibu kita, kemudian kepada orang tua kita. Dan ini harus menjadi perhatian kita. Berbakti kepada kemudian Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis tersebut, siapa yang diinginkan untuk dipanjangkan umurnya, para ulama mengatakan dimaksudkan dipanjangkan umurnya ini, sebagaimana Allah mengatakan itu pada zahirnya, bahwasanya kalau orang ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia berbakti kepada orang tuanya, maka Allah takdirkan juga baginya untuk dipanjangkan umurnya. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan dengan dipanjangkan umurnya, dia diberikan umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena umur kita yang hakiki, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bernilai, dan dia umur kita yang sebenarnya yang kita pakai untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang itu dia umurnya 60 tahun, dia hanya beberapa hari saja berbuat kebaikan. Berarti beberapa hari itu saja dia seakan hakikat umurnya. Tapi ada orang umurnya misalnya 20 tahun, tetapi dia seakan-akan memiliki umur 100 tahun. Karena Allah menjadikan padanya keberkahan, setiap apa yang dia lakukan dimudahkan oleh Allah menjadi sebab kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua adalah perkara yang sangat penting dan juga yang terbesar dan paling mudah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, dan kewajiban yang paling wajib setelah beribadah kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW dan melakukan salat 5 waktu. Dan kemudian hukukul walidain, yaitu durhaka kepada orang tua, itu adalah sebesar-besar dosa setelah kesyirikan. Sebesar-besar dosa setelah orang meninggalkan salat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini ditunjukkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Yang pertama, seperti kita sebutkan, Allah menggandengkan kewajiban beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua, seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Isra ayat 23 yang kita sebutkan tadi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kemudian kenapa dia berbakti kepada kedua orang tua ini? Memiliki kedudukan yang sangat besar di Allah Subhanahu wa taala, karena berbakti kepada orang tua itu lebih afdal dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah. Kecuali kalau jihad itu fardu ain, di mana misalnya penguasa muslim memerintahkan muslim yang dewasa yang balik untuk berperang atau dinamakan istinfar dalam syarak, maka tidak perlu izin kepada orang tua. Tetapi kalau kita mau pergi berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala pada kondisi asal hukumnya yang fardu kifayah, maka wajib dengan izin kedua orang tua. Apalagi kalau jihad itu mustahab. Rasulullah SAW di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuhu fil jihad. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW meminta izin kepada beliau untuk ikut berjihad bersama Rasulullah SAW. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Laki-laki mengatakan, iya wahai Rasulullah. Qala fa fihima fajahid. Rasulullah mengatakan, maka kepada keduanya hendaklah engkau berjihad. Artinya bersungguh-sungguh di dalam berbakti kepada kedua orang tua. Dan orang kalau ta'ammul, memperhatikan, berbakti kepada orang tua itu jauh lebih berat dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betul bahwa saya berjihad jalan Allah, resikonya orang akan terbunuh. Dan dia kalau terbunuh, dia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah SAW bersabda,
wa dhirwatu sinamihi al-jihad fi sabilillah. Dan puncak daripada Islam itu adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang muamalah dengan orang tua itu bukan sesuatu yang mudah. Karena kita di hadapan orang tua itu berkata syih saja, seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīman." Jangan kamu berkata syih. Ya, apalagi kita membentaknya. Ya, membentaknya, mencacinya, wal billah. Kadang-kadang mungkin kita marah. Kadang-kadang tidak sedikit orang lebih mendahulukan istrinya dibandingkan dengan orang tuanya. Kadang-kadang kalau dia ingin memberikan nafkah kepada orang tuanya, dia sembunyi-sembunyi, takut kepada istrinya. Dia perlu minta izin kepada istrinya. Waliyadzubillah. Dan para istri wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Haram dan dosa besar hukumnya kalau dia mencegah suaminya berbakti kepada kedua orang tua. Dan rumah tangga yang seperti ini tidak akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rezekinya tidak akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia tampak pada dirinya harta yang banyak, maka harta benda yang banyak akan menjadi bencana bagi dirinya, tidak akan membahagiakan dirinya di dunia ini. Kemudian beliau mengatakan di dalam riwayat fi lafdhin li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan aqbala rajulun ila nabiyillah sallallahu alaihi wasallam faqala ubayyuka 'ala al-hijrati wal jihad. Rasulullah pernah didatangi oleh seorang laki-laki, kemudian beliau dikatakan kepada beliau oleh laki-laki tersebut, aku berbaiat kepada engkau ya Rasulullah untuk hijrah dan jihad. Abtagil ajra min Allah, aku mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qala fahal min walidayka ahadun hayyun? Beliau bertanya, apakah ada salah satu dari orang tuamu yang masih hidup? Qala na'am bal kilahuma. Dia mengatakan iya, bahkan keduanya masih hidup. Qala tabtagil ajr min Allah? Apakah betul-betul kamu memang mencari pahala di sisi Allah? Qala na'am, iya. Qala farji ila walidayk fa ahsin suhbatahuma. Kamu pulang ke rumahmu, ke rumah orang tuamu, dan berbuat baiklah kepada keduanya. Dan di antara sesuatu yang menyedihkan dan menyayat hati seorang muslim kalau dia tahu syariat, kita mendengar sebagian orang karena qillatul fiqh, sedikitnya fiqh, pemahaman tentang agama, dia begitu dilarang pergi yang dia namakan jihad di negeri tertentu kepada orang tuanya, lalu orang tuanya melarang, kemudian dia menyembelih kedua orang tuanya. Dan ini terjadi di negeri yang di situ mayoritas kaum muslimin. Artinya di negeri yang banyak kaum muslimin di negeri tersebut, yang seharusnya diperlakukan di situ orang tua itu dengan sebenarnya. Tetapi orang manakala tergelincir dari pemahaman yang benar, terutama pemikiran khawarij, manakala dia mengkafirkan kedua orang tuanya, bahkan dia akan mudah menghalalkan darahnya, waliyadzubillah. Dan ini terjadi, bukan berita, bukan kedustaan atau dongeng, itu kenyataan yang terjadi, waliyadzubillah, karena orang tidak memahami hakikat jihad yang sebenarnya, bagaimana fikihnya, kemudian juga tidak mengetahui kedudukan yang besar daripada berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan kemudian para ulama menjelaskan seperti kita sebutkan tadi, bahwa jihad itu ada yang fardu ain, seperti halatul istinfar, pada kondisi penguasa muslim di negeri kita misalnya memerintahkan untuk memerangi orang-orang kufar, maka semua orang dewasa yang memiliki kemampuan, mereka harus fardu ain mereka untuk ikut dengan perintah tersebut. Atau pada kondisi negeri kita kaum muslimin diserang tiba-tiba oleh negeri-negeri kafir, maka tidak perlu kita izin kepada orang tua, dan fardu ain kita membela negeri kita atau kaum muslimin yang diserang oleh orang-orang kafir. Tetapi pada kondisi fardu kifayah, apalagi yang mustahab dalam jihad, maka itu wajib dengan izin kedua orang tua. Kemudian juga berbakti kepada orang tua itu adalah amalan yang paling afdal, dan dia adalah tiang daripada Islam. Seperti disebutkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apa yang paling afdal? Qala as-salatu li waqtiha. Yang paling afdal dari amalan itu adalah salat pada waktunya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an,
Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat atas kaum muslimin atau kewajiban kaum muslimin pada waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala qultu summa ayyu? Kemudian aku berkata, kata Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah SAW, kemudian apa setelah itu? Apa kemudian setelah itu? Setelah salat yang fardu pada waktunya, qala thumma birrul walidain. Beliau mengatakan kemudian berbakti kepada orang tua. Kata-kata summa itu artinya menunjukkan tertib, bahwasanya dia berurutan ya antara amalan yang disebut pertama dengan amalan yang disebut kedua dan setelahnya. Kemudian beliau mengatakan walau istazadtuhu lazadani, dan andaikan aku meminta kepada Rasulullah SAW tambahan dari pertanyaan tersebut, niscaya Rasulullah SAW akan menambahkan setelahku amalan-amalan yang afdal. Dan juga ada beberapa riwayat yang lain yang semisal dengannya. Kemudian berbakti kepada orang tua itu mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sebagai disebutkan hadis sebelumnya, ridha Allah fi ridhal walid wa sukhtullah fi sukhtil walid. Ridha Allah pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah pada kemurkaan orang tua. Kemudian berbakti kepada orang tua menjadi sebab besar kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu dia adalah seakan-akan pertengahan dari pintu-pintu surga, atau pintu yang paling tengah dari surga. Fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab aw ihfadhu. Kalau kamu ingin, ya terserah kamu sia-siakan pintu yang dia menjadi pintu surga itu. Aw ihfadhu, atau engkau jaga. Artinya engkau perhatikan berbakti kepada orang tua ini, karena di antara sebab engkau masuk ke dalam surga atau memasuki pintu surga adalah dengan berbakti kepada orang tua. Kemudian di dalam hadis Muawiyah bin Jahimah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Jahimah ini pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, aradtu an aghzuwa wa qad ji'tu astashiruka. Ya Rasulullah, aku ingin datang kepada engkau untuk ikut berperang bersama engkau, dan aku datang untuk meminta musyawarah, meminta pendapatmu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, hal laka min ummin? Apakah kamu punya ibu? Qala na'am. Dia mengatakan iya. Qala falzamha, maka hendaklah engkau selalu bersamanya, engkau temani dia. Falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha, maka hendaklah engkau menemaninya, karena sungguh surga itu di telapak atau di bawah kedua kaki ibumu. Dan di dalam riwayat Imam At-Tabrani, beliau mengatakan Rasulullah SAW, alaka walidan, apakah engkau memiliki kedua orang tua? Qultu na'am, aku mengatakan iya. Qala ilzamhuma, engkau terus menemani kedua orang tuamu. Fa innal jannata tahta arjulihima, maka sesungguhnya surga itu di bawah kaki keduanya. Dan ini harus menjadi perhatian yang besar bagi kita. Kalau kita ingin berbuat baik kepada banyak orang, kepada manusia, baik muslim atau non muslim atau manusia secara keseluruhan, maka yang pertama kali kita pikirkan kebaikan itu adalah kepada kedua orang tua. Karena sedikit dari kita kadang-kadang dia baik, dia derma, dia bisa sopan dengan semua orang, bahkan apalagi kalau itu pekerjaan, tetapi dia tidak mudah sopan dan derma kepada kedua orang tua. Kemudian juga Rasulullah SAW mendoakan keburukan bagi orang-orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Seperti disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, raghima anfuhu, thumma raghima anfuhu, thumma raghima anfuh. Sungguh celaka dia, dan sungguh celaka dia. Artinya Allah hinakan sampai Allah jadikan seakan-akan hidungnya ini tersungkur menimpa tanah, dan hidung ini adalah orang-orang dahulu di bangsa Arab, ya, sering memisalkan
hal yang paling depan dan terhormat itu hidung seseorang. Kalau dia paling depan. Kalau dia dikatakan dia tersungkur ke tanah, berarti dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita katakan celaka, 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 dan itu dikatakan oleh Rasulullah SAW. Qila man ya Rasulullah. Dikatakan kepada beliau oleh para sahabat, siapa dia Rasulullah? Rasulullah saya mengulang-ulang doa keburukan dan kecelakaan bagi orang ini. Qala man adraka walidayhi indal kibar, yaitu orang yang bertemu dengan orang tuanya ketika dia sudah usia renta, ahadahuma aw kilaihima, atau dia bertemu salah satu dari keduanya atau keduanya, summa lam yadkhulil jannah, kemudian dia tidak masuk surga karena sebab kedua orang tua tersebut. Dan ini tidak boleh kita remehkan, ya Allah. Wallahi tidak sedikit kita mungkin dia dekat kepada Allah, tapi karena saking dekatnya kepada Allah itu dia berlebihan, lalu dia mengabaikan hak kedua orang tua. Dan Allah tidak akan jadikan kebahagiaan hatinya walaupun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berkaitan dengan birrul walidain ini, para ulama mengatakan bahwasanya ada beberapa adab yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan kewajiban kita kepada kedua orang tua. Dan itu disebutkan oleh para ulama tentang beberapa kisah orang-orang salaf dahulu, para sahabat dan juga setelahnya, bagaimana mereka walaupun mereka berselisih dengan orang tua. Dia masuk Islam, kemudian orang tuanya tidak masuk Islam, tetapi tetap dia perlakukan kedua orang tuanya dengan cara yang baik, dengan lemah lembut. Contohnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Beliau ketika masuk Islam, ibunya tidak setuju. Bahkan dia tidak mau makan dan minum. Lalu kemudian beliau terus membujuk dengan lemah lembut agar ibunya minum. Akhirnya tetap dia melihat bahwa ibunya tidak akan makan dan minum. Kemudian beliau mengatakan, andaikan engkau wahai ibuku memiliki 100 nyawa, dan nyawamu ini keluar satu demi satu, aku tidak akan tinggalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, setiap bertemu dengan ibunya, beliau terus mendengar ibunya yang mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Dan beliau tidak membentak ibunya. Beliau tidak berbuat kurang ajar kepada ibunya walaupun dia mencela Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia membenci Islam. Beliau hanya bisa menangis. Dan beliau hanya bisa mengatakan, jangan engkau lakukan itu ibuku. Sampai beliau kemudian datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu menceritakan apa yang dilakukan ibunya, dan beliau meminta kepada Rasulullah agar mendoakan hidayah bagi ibunya. Lalu Rasulullah mendoakan hidayah bagi ibunya, dan kemudian begitu dia pulang, dia kemudian bertemu dengan ibunya dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya ikhwah, walaupun kita berbeda dengan orang tua kita non-muslim, orang tua kita mencaci maki Nabi Muhammad, mencaci maki agama kita, mencaci maki ajaran Rasulullah SAW, tetap kita wajib berbuat baik dan lemah lembut kepadanya. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, dan ini menunjukkan keagungan Islam. Wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Dan kalau kedua orang tuamu bersungguh-sungguh untuk mengajak dan menggiringmu untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu taati, tetapi pergauli, temani kedua orang tuamu di dunia ini dengan cara yang terbaik, cara yang baik, cara yang ma'ruf. Oleh karena itu para ulama sepakat, kalau orang berselisih dengan orang tua, tidak mengikuti misalnya sunnah Rasulullah SAW, tidak boleh kita tidak menyapa orang tua kita karena tidak mengikuti sunnah, karena dia membenci sunnah, dan tidak ada aturan syarak kemudian orang itu untuk maksud misalnya memberikan pelajaran kepada seseorang dan itu orang tuanya kemudian dia tidak menyapanya, tidak. Tetap kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan walaupun dia musyrik, kafir, walaupun dia membenci Islam, walaupun dia memusuhi Nabi Muhammad, tetap orang tua kita ini kita perlakukan dia dengan baik. Dia apa yang dia lakukan dari kekufuran dan kebencian, itu urusan dia dengan Allah SWT. Urusan kita adalah Allah mewajibkan kita untuk berbakti kepadanya, berbuat lemah lembut kepadanya, dan tidak boleh berkata buruk bahkan sekecil pun dari keburukan.
Dan ini ajaran agama kita yang mulia, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berbakti kepada orang tua itu adalah amalan yang paling mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah dikatakan seseorang laki-laki datang kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Kemudian dia mengatakan, "Inni khatabtu imra'atan fa abad an tankihani." Aku pernah datangi seorang wanita dan melamarnya. Ya. Lalu wanita ini enggan, tidak mau menerima lamaran saya. Wa khatabaha ghairi. Kemudian datang laki lain melamar dia dan dia diterima. Nah, ini kan sering terjadi kadang-kadang ada persaingan. Ya, pasti dia akan marah. Apa kata laki-laki ini? Fa ahabbat an tankihahu. Dan justru wanita ini lebih suka untuk dia menikah dengan laki-laki tersebut bukan dengan dia. Faghirtu 'alaiha. Lalu aku kemudian cemburu dan marah kepada dia. Faqataltuha. Lalu aku bunuh wanita ini. Apa kemudian pertanyaan orang ini kepada sahabat Abdullah bin Abbas? Fahal li min taubah. Apakah saya punya taubat dengan perbuatan saya membunuh wanita ini hanya gara-gara dia menolak lamaran saya? Qala ummuka hayyatun. Kata sahabat bin Abbas apa? Ibumu masih hidup? Qala la. Dia tidak dia sudah meninggal. Dia bukan hidup. Qala tub ila Allah azza wa jalla. Engkau bertaubat kepada Allah wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Dan engkau dekatkan diri kepada Allah semampumu. Para ulama mengatakan ketika Ibnu Abbas mengatakan kau masih punya ibu, menunjukkan bahwa dia ingin menunjukkan kepada orang ini kamu berbakti kepada orang tua karena tidak ada sesuatu yang paling memudahkan untuk orang dekat kepada Allah dan diterima taubatnya seperti orang berbakti kepada orang tuanya. Berkata Atha ibnu Yasar, murid daripada Ibnu Abbas, fadhahabtu fasa'altu Ibnu Abbas. Aku datang kepada Ibnu Abbas dan aku bertanya, lima sa'altahu an hayati ummihi. Kenapa engkau tanya tadi tentang ibunya apakah masih hidup atau tidak? Faqal, apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, inni la a'lamu amalan. Sesungguhnya aku tidak mengetahui suatu amalan aqraba ila Allah Ta'ala min birril walidah. Tidak ada satu amalan yang paling mendekatkan kepada Allah seperti berbakti kepada seorang ibu. Kemudian berbakti kepada orang tua itu di antara tuntutannya juga yang berkaitan dengan akhlak adalah bersikap lemah lembut kepada kedua orang tua. Dan itu menjadi sebab orang itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan kepada seorang laki-laki yang banyak melakukan dosa, dan laki-laki ini menyebutkan kepada sahabat Ibnu Umar, dan sahabat Ibnu Umar mengatakan, artinya dengan dosa-dosa yang dia lakukan, dosanya banyak sekali. Lalu dia mengatakan, laisat hadhihi minal kabair. Ini semua bukan dosa besar, kata dia. Tsumma qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anil kabair. Sahabat Abdullah bin Umar menyebutkan tentang dosa-dosa yang besar. Artinya dosa-dosa yang terbesar. Yang pertama adalah kesyirikan dan kufuran. Kemudian dosa-dosa besar yang paling besar setelahnya. Hunna tis'un. Ada 9 dosa-dosa besar. Dan bahkan di situ ada yang terbesar. Pertama al-isyraku billah. Berbuat syirik kepada Allah. Wa qatlu nasama. Membunuh jiwa. Ya, pembunuhan. Wal firar minaz zahfi. Dan lari dari medan perang. Wa qadhful muhsanah, dan menuduh seorang wanita baik-baik berbuat zina. Ini perhatikan, jangan kita begitu gampang meragukan seorang muslimah dan dia baik kemudian kita tuduh dia berbuat dosa. Di dalam hukum Islam, orang yang menuduh seorang wanita berzina tidak dia mendatangkan 4 saksi laki-laki yang adil, maka dalam hukum Islam dia didera, dicambuk 80 kali. Karena itu bagian dari penjagaan kehormatan orang. Wa aklur riba, makan riba itu juga dosa besar. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Wa ilhadun fil masjid, dan berbuat penyimpangan dan ilhad di masjid.
walladzi yastaskhir, dan orang-orang yang suka mengolok-olok orang lain, wa bukaul walidaini minal uquq, dan menjadikan ibu kita, kedua orang tua, ibu bapak kita menangis karena sebab kita, dia bersedih, dia tersakiti, itu termasuk bagian daripada durhaka kepada orang tua. Summa qala Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar mengatakan kepada laki ini, ahayyun waliduka, apakah orang tua masih hidup? Qala ar-rajul indi ummi, saya memiliki ibu. Qala Ibnu Umar, fa wallahi law alanta lahal kalam, demi Allah, andaikan engkau selalu lembut kepada ibumu, wa at'amtaha, dan engkau memberikan makan dia, at-ta'am, makanan, la tadkhulannal jannata majtanabtal kabair, niscaya engkau pasti akan masuk surga kalau engkau meninggalkan dosa-dosa besar. Bahkan disebutkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau itu kalau makan di hadapan ibunya, ya, karena beliau itu lahir dalam keadaan yatim, dia memiliki ibu, beliau kalau makan bersama ibunya, beliau itu khawatir untuk mengambil makanan, lauk dan sebagainya, takut ketika dia mengambil, ibunya ternyata dia suka dengan makanan. Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani, muridnya Imam Syafi'i dan Imam Ahlussunnah di zamannya, beliau setiap hari disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi menyapu rumah ibunya, padahal beliau imam. Sekarang kita digandeng sebagian kita, waliyadzubillah, tatkala dia memiliki kedudukan, dia sudah kaya raya, digandeng sama ibunya yang sudah tua, dia malu. Wallah, sebagian orang malu untuk memperkenalkan atau mengatakan bahwa ini ibunya. Waliyadzubillah. Bahkan mungkin kalau dia letakkan ibunya di rumahnya, dia tempatkan dia di kamar yang sempit, dan itu kita lihat pada sebagian. Wallahi ini minal uquq. Bahkan sebagian para ulama memasukkan atau tidak mengurus secara langsung orang tua itu, lalu memberikannya kepada orang lain padahal dia masih hidup. Itu bagian daripada kedurhakaan kepada orang tua. Bahkan ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW ingin berbaiat untuk hijrah dan jihad, lalu dia meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Dia tinggalkan karena ingin berhijrah dan jihad bersama Nabi. Rasulullah SAW mengatakan, irji' ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Engkau kembali kepada kedua orang tuamu dan engkau jadikan dia tertawa atau tersenyum seperti kamu tinggalkan dia dalam keadaan menangis. Orang sekarang tinggalkan ibunya kepada tidak izin kepada orang tua. Bahkan walaupun orang tuanya menangis, bahkan walaupun waliyadzubillah. Dan semoga Allah menjaga kita semua. Dan sebenarnya banyak hal yang bisa kita sebutkan tentang berbakti kepada orang tua ini, tapi saya sebutkan secara ringkas beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk kebaikan orang tua kalau orang tua kita sudah meninggal. Kalau dia masih hidup, kita berbakti dengan sebisa mungkin. Dan itu wallahi lebih berat daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lebih berat. Ya, di antaranya adalah kalau dia sudah meninggal, kita doakan kedua orang tua kita kebaikan. Kemudian kalau kita ingin bersedekah dan kita peruntukkan kepada kedua orang tua itu, boleh kita lakukan. Kalau dia ada kewajiban puasa yang dia tinggalkan, dan itu warid hadisnya, walaupun itu waktu kita sangat pendek untuk hal ini, ya. Kalau dia punya puasa yang dia wajib qadha, maka kita wajib menggantinya, anak-anaknya, kemudian bersilaturahmi dengan orang-orang terdekat dari kedua orang tua kita, itu bagian daripada berbakti juga kepada orang tua kita. Dan pembahasan ini panjang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di majelis yang lain. Tetapi saya memberikan nasihat kepada diri saya sendiri juga kepada kita semua di majelis yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, agar kita membaca tentang berbakti kepada orang tua. Kadang-kadang kita memperhatikan tentang ibadah kita kepada Allah, tapi tidak sedikit kita lari kadang-kadang memperhatikan tentang ilmu dan yang berkaitan dengan kewajiban kita kepada orang tua. Demi Allah, wallahi, orang itu akan sukses, diberikan kebaikan, keberkahan, kebahagiaan di dunia ini kalau dia berbakti kepada kedua orang tua. Ya,
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan amal saleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama kedua orang tua kita dan orang-orang yang kita cintai kelak di surga Firdaus yang tertinggi. Dan semoga Allah memuliakan kita dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, Ustaz, apakah boleh bagi seorang wanita menunaikan puasa Syawal terlebih dahulu sebelum menunaikan puasa ganti yang ditinggalkan di bulan Ramadan supaya bisa mendapatkan fadilah para puasa Syawal terlebih bagi wanita yang haidnya lama? Para ulama mengatakan bahwasanya mengqadha puasa itu waktunya muwassa', artinya dia luas. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau sampai pernah mengakhirkan qada puasa di bulan Ramadan itu sampai bulan Sya'ban karena disibukkan dengan urusan Rasulullah SAW. Maka itu para ulama mengatakan boleh dia mendahulukan puasa sunnah Syawal, kemudian setelah itu dia bisa pada bulan yang lain untuk dia mengqadha puasa Ramadan yang ditinggalkan. Tapi yang terbaik menurut ana, kalau memang dia diberikan keluasan waktu, terutama mungkin laki-laki dan wanita yang tidak pada saat itu ada halangan atau dia memiliki waktu untuk mengqadha puasanya karena dia sedikit, maka dia dahulukan mengqadha itu. Mengqadha dulu, kemudian dia puasa Syawal. Tapi kalau dia lakukan misalnya puasa Syawal itu, karena puasa Syawal itu hanya pada bulan Syawal itu saja. Jadi dia, kalau para ulama usul mengatakan dia lebih sempit waktunya. Sedangkan mengqadha puasa itu waktunya walaupun itu kewajiban, dia kewajiban yang muwassa'. Dia ada keluasan. Dan di dalam hadis sahih tadi kita sebutkan Ummul Mukminin pernah sampai mengakhirkan mengqadha puasa Ramadan itu di bulan Sya'ban. Artinya setelah itu kemudian Ramadan yang selanjutnya. Ya. Jadi di sini tergantung kepada keadaan. Tetapi kalau dia lakukan seperti tadi, dia puasa Syawal, kemudian setelah itu dia lakukan qadha Ramadan di bulan setelahnya, maka itu diperbolehkan dengan dalil yang kita sebutkan. Ya, walaupun ada khilaf para ulama tersebut, tapi dia ana melihat bergantung kepada kondisi dia. Tapi tidak ada dosa kalau dia melakukan ini atau dia melakukan ini, karena walaupun kewajiban mengqadha itu kewajiban yang muwassa', artinya kewajiban yang memiliki waktu yang lebih luas, lebih panjang. Sementara puasa Syawal ini walaupun dia mustahab, dia sunnah, dia sempit waktunya. Walaupun tentu mengqadha puasa yang wajib itu lebih diutamakan secara hukum asal dibandingkan dengan mengamalkan puasa sunnah. Bagaimana hukumnya berdakwah keluar namun orang tuanya dititip untuk diasuh oleh orang lain, orang tuanya sudah usia senja. Ya kalau dia tinggalkan begitu saja, lalu dia serahkan kepada orang lain, tidak pernah dia urus sama sekali orang tuanya tersebut, boleh jadi dia berdosa. Tapi kalau dia misalnya karena dia harus mengajar, ada kewajiban beri nafkah, ya dia kemudian memberikan kepada orang lain pada waktu-waktu dia tinggalkan tersebut yang berkaitan dengan kewajiban dia yang lain, maka insya Allah tidak mengapa. Tapi tidak menitipkan ke tempat-tempat tertentu lalu kemudian dia tidak pernah urus sama sekali. Ya ikhwah, kalau kita ingin kemudahan dunia dan bahkan kemudahan akhirat, maka pintu terbesarnya itu diantaranya adalah dengan berbakti kepada orang tua. Itu terjadi di Saudi Arabia. Ya, ada para anak yang berebutan untuk mengasuh orang tuanya, dan dia sampai bawa itu ke pengadilan siapa yang berhak. Nah, sekarang kita waliyadzubillah sebaliknya menyanyiakan orang tua kita.
Kita kalau mau berbuat baik kepada orang, kepada manusia, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, dan itu hukumnya wajib. Nah, kenapa kita tidak lebih baik berbuat bakti kepada orang tua yang itu lebih wajib dibandingkan dengan kewajiban kita kepada istri dan anak-anak kita, apalagi kepada manusia secara keseluruhan. Ya, ini harus jadi perhatian kita. Dan kalau kita ingin dimudahkan kebaikan di dunia ini dan di akhirat, dan dijauhkan dari segala keburukan di dunia ini dan di akhirat kelak, maka kita harus betul-betul berbakti kepada orang tua. Ambil orang tua kita ini, jangan kita abaikan. Kalau Anda mencari rezeki dan menyibukkan diri dengan cari rezeki, maka sebab rezeki antum yang terbesar itu pada berbakti kepada orang tua. Dan itu nas hadis Rasulullah, man ahabba an yubsata fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimahu. Siapa yang ingin dibentangkan, diluaskan rezekinya, dan dia ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Dan yang paling wajib kita lakukan silaturahmi kepada itu adalah siapa? Kedua orang tua kita. Dan Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Memutuskan silaturahmi itu bukan hanya membenci atau ini, tidak. Termasuk tidak pernah mendatangi orang tua. Kita kalau mau dunia dan dimudahkan dunia itu, kita sibukkan diri dengan berbakti kepada orang tua. Ada seorang dari negeri Yaman di zaman para sahabat, dia datang, bahkan dia sebut beberapa kali, dia panggul itu ibunya itu dari negeri Yaman untuk berhaji ke Saudi Arabia, ke Mekah. Ya. Kemudian dia bertemu dengan sahabat Abdullah bin Umar, lalu dia berkata, ya Ibnu Umar, apakah saya dianggap sudah memenuhi kebaktian kepada orang tua, kepada ibu saya dengan perlakuan saya ini? Artinya dia berapa kali mengajak ibunya berhaji, bukan dinaikkan di atas onta, dia pikul itu ibunya itu dari Yaman ke Makkah. Beliau mengatakan walau bitalqatin wahidah. Dalam waktu dikatakan walau bizafratin wahidah. Itu tidak tergantikan, wallahi, walaupun dengan satu hentakan napas dari ibu. Artinya ketika ibu ini melahirkan kita dan dia mengenjan untuk dia bernapas mengeluarkan kita dengan ikhtiar dia, itu tidak akan terganti dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut kepada ibunya. Bagaimana orang tua kita yang dari semenjak kecil ya dikencingi oleh anaknya dan dimacam, ya waliyadzubillah, lalu kita begitu sukses lalu kita lupa orang tua. Tidak mungkin orang sukses itu tanpa berbakti kepada orang tua. Ya, tapi kita kalau ada hal-hal yang wajib yang lain yang dia sewaktu-waktu, dan kalau kita bisa bawa orang tua kita, kita bawa. Ya, kita bawa orang tua kita. Misalnya tidak ada yang mengurus ya, tapi yang dimaksud adalah mengabaikan sama sekali. Ya, ditinggalkan kapan-kapan dia mau cari. Tidak. Harus kita cari orang tua itu. Kalau kita bawa setiap saat dan dia bisa kita bawa ke sana kemari, ya, dan kita mampu untuk, dan dia tidak menyusahkan dia, seharusnya itu yang kita lakukan. Tapi kalau tidak, ya kita pada saat kita ada kewajiban mencari nafkah, kita ada kewajiban masalah dunia dengan orang lain, atau kita tentu misalnya seperti tadi sholat 5 waktu, ya harus kita tinggalkan. Jangan beralasan, oh saya urus orang tua ini tidak bisa ke masjid. Gitu. Enggak, kewajiban sholat 5 waktu itu lebih wajib dibandingkan dengan berbakti kepada orang tua. Sebagai disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apa yang paling afdal? Pertama yang beliau sebut adalah salat pada waktu. Kemudian ketika ditanya apa lagi? Kemudian beliau mengatakan birrul walidain. Wallahu taala a'lam. Habis seperti itu. Silahkan kalau ada yang bertanya langsung boleh. Kenapa? Perhatikan ya berbakti orang tua ini. Dan kita masih ada waktu walaupun orang tua kita sudah meninggal untuk berbakti kepada orang tua kita. Perbanyak berdoa untuk orang tua. Kemudian mendoakan ampunan istighfar untuk orang tua. Kemudian bersedekah kita, dan boleh kita niatkan untuk orang tua. Itu wajib dari hadis Rasulullah. Kalau dia punya kewajiban qada, kita tunaikan qada puasa. Kalau dia punya hutang-hutang yang dia kewajiban, kita tunaikan hutang-hutang tersebut. Kalau dia punya wasiat, yang itu wasiat dia sesuai dengan syariat, wajib kita tunaikan wasiat-wasiat tersebut. Jangan sampai kemudian kita mengabaikan wasiat keduanya. Wasiat tentang harta, wasiat tentang
apa dan sebagainya yang itu disyariatkan, wajib kita tunaikan. Dan di antara sebab doa kita juga dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bertawassul dengan amal saleh, di antaranya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ada 3 orang sebelum Islam, dia terjebak ke dalam gua, kemudian dia tidak bisa keluar. Dan masing-masing kemudian berdoa kepada Allah karena mereka yakin tidak akan bisa keluar ini kecuali dengan pertolongan Allah. Di antaranya adalah seorang yang berbakti kepada orang tuanya. Bagaimana bentuk dia berbakti? Dia setiap pulang kerja, yang pertama kali dia perahkan susu, dia siapkan makanan kedua orang tuanya. Dan makanan dan air susu ini tidak akan diberikan kepada istri dan anak-anaknya sampai kedua orang tuanya apa? Minum. Sampai suatu malam ketika dia pulang, dia dapatkan kedua orang tuanya sudah tertidur dan dia tidak mau ganggu. Dan dia siapkan makanan, kemudian dia perahkan air susu, binatang yang biasa dia minum. Kemudian dia tunggu sampai dia tertidur juga, menunggu orang tuanya supaya bangun, barangkali dia bangun, kemudian dia akan berikan makanan dan minuman tersebut. Sedangkan istrinya dan anak-anaknya, terutama anaknya menangis, ingin makan dan ingin minum. Tapi dia tidak berikan sampai dia dahulukan apa? Kedua orang tuanya. Dan kemudian dia mengatakan, ya Allah, kalau engkau tahu bahwa itu aku lakukan karena engkau, karena Allah, maka keluarkan kami dari gua ini. Kemudian mereka keluar, ya, karena sebab doa dan itu diantara tawassul dengan amal soleh yang dibenarkan di dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala supaya doa kita diijabah. Jadi kalau kita berbakti kepada orang tua, diantara sebab doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala a'lam. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan atau ada penyampaian yang tidak berkenan, maka yang hak itu dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu dari saya pribadi dan juga dari syaitan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.